Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan sukacita Natal masih beserta Anda dan keluarga Anda. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Jimmy Hendrik Rance Nomad OFM, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Jimmy. Selamat datang Romo Jimmy. Salam jumpa Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Saya mau mengucapkan dari hati yang paling dalam damai Natal bagi saudara dan saudari, baik secara pribadi juga bersama dengan keluarga. Semoga kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa sukacita bagi keluarga, bagi saudara dan saudari, sehingga dengan demikian boleh menjalani hari-hari hidup dengan penuh sukacita karena Yesus lahir di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Gitu. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Jimmy. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami puji, kami sembah, dan kami muliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau mencintai kami sehingga memperkenankan putramu Tuhan kami Yesus Kristus lahir ke dunia, lahir di dalam hati kami, lahir di dalam diri kami masing-masing. Ia hadir dan lahir membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami sekalian. Kami sungguh bersuka cita atas peristiwa berahmat yang kami alami dan kami rasakan, terutama dengan kelahiran putramu. Oleh karena itu kami mohon pimpinlah, tuntunlah, dan bimbinglah kehidupan kami, agar kami juga dapat menghendaki yang baik dan benar dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami secara khusus Tuhan, agar pada kesempatan ini kami mampu mendengarkan Engkau yang berfirman kepada kami dan juga mampu menghayati dan mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 10, dilanjutkan dengan bab 7 ayat 54 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong ia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa,
Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung, dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah cahayamu bercahaya atas hamba-hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kuserahkan nyawaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Ya, Romo Jimmy, pada kesempatan hari ini, permenungan apakah Romo yang Romo ingin sampaikan? Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya mau mengawali permenungan khususnya berkaitan dengan pesta yang kita rayakan hari ini, Santo Stefanus, martir pertama pengikut Kristus, dengan coba mengajak kita untuk menyelami ini. Kenapa kita baru saja merayakan peristiwa sukacita Natal? Kita tahu semua Natal itu adalah peristiwa sukacita di Bethlehem, dan oleh karena itu kita mesti kemudian terus merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Tetapi kenapa sesudah baru saja kita merayakan sukacita Natal, gereja mengajak kita sekalian untuk merenungkan peristiwa kemartiran, kematian Santo Stefanus, yang jelas itu adalah peristiwa penderitaan. Sebetulnya maksud apa di balik itu kan? Kita kemudian juga bisa bertanya seperti itu ya Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Nah, baiklah kita kemudian mencoba untuk melihat hal itu. Di balik peristiwa sukacita yang kita rasakan dan rayakan bersama karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan bersama,
lalu kepada kita diketengahkan sebuah peristiwa penderitaan, kemartiran Santo Stefanus. Itu mau mengajak kita untuk pertama menyelami dengan sungguh bahwa peristiwa sukacita yang kita rayakan pada Natal, Hari Raya Natal, atau saya sebut peristiwa sukacita Bethlehem, itu sekaligus juga mengarahkan kita untuk menyelami maksud lebih agung dari Allah, di mana peristiwa itu mencapai kesempurnaannya pada peristiwa Kalvari, peristiwa penderitaan. Jadi antara kesederhanaan peristiwa Bethlehem dan juga kesederhanaan peristiwa Kalvari yang dipenuhi dengan drama, nestapa, penderitaan yang dialami oleh Yesus yang hari kemarin kita rayakan kelahirannya, itu menjadi kisah ya satu kesatuan. Ketika kita merayakan sukacita Natal, sekaligus kita dibukakan mata iman kita untuk menyelami bahwa kita terarah kepada sana, kepada sebuah kemuliaan, itu kemuliaan kebangkitan nanti, peristiwa Kalvari itu. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sehari setelah sukacita Natal kita disuguhkan dengan kisah kemartiran ini. Kita sekaligus juga diingatkan akan arti perayaan Natal yang sesungguhnya menurut permenungan saya. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman sungguh kepadanya, dipanggil juga untuk semakin mengimani dengan sungguh Allah yang berinkarnasi, Allah yang hadir, lahir di tengah-tengah kita, dalam diri kita, itu menjadi pusat dari seluruh gerak hidup kita. Dan karena dia menjadi pusat dari seluruh gerak hidup kita, maka hendaknya kita mengarahkan hidup kita kepadanya, karena dia adalah pusat. Seluruh kehidupan kita hendaknya terarah hanya kepadanya. Nah ini yang menurut saya poin penting ketika hari ini kita merayakan pesta martir Santo Stefanus, yang adalah martir pertama pengikut Kristus itu. Karena imannya yang teguh kepada Kristus itulah, maka dia mengorbankan dirinya, mati sampai dirajam sampai mati oleh karena kesaksiannya itu. Itu Puri dan sahabat oase rohani Katolik yang saya kasih, begitu. Iya. Lalu Romo, kisah ini menampilkan sisi yang lain. Lalu apa yang menjadi tugas kita ya Romo ya? Jadi benar Puri, kisah mengenai yang kita dengarkan dalam bacaan pertama menampilkan sisi lain yang mungkin kita lihat adalah sisi tentang kesaksian hidup oleh karena iman. Jadi kita juga kemudian bisa melihat korelasinya dengan bacaan Injil. Injil tadi jelas, oleh karena namaku maka kamu akan dibenci, kamu akan dihina, difitnah, ditolak, bahkan dibunuh. Itu dalam bacaan Injil yang dilukiskan secara menarik kepada kita oleh penginjil Matius tadi. Tapi mari kita coba lihat peristiwa kemartiran Santo Stefanus itu. Sisi lain yang kemudian juga bisa ditampilkan kepada kita adalah itu. Dengan merayakan sukacita Natal berarti kita juga sekaligus harus menyadari hakikat panggilan kita sebagai seorang beriman Kristiani, bahwa kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Allah yang berinkarnasi itu, tentang kasihnya, tentang cintanya. Pun ketika kita berhadapan dengan kesulitan, tantangan dan persoalan, maka cara hidup Santo Stefanus itu menjadi potret buat kita untuk bagaimana kemudian kita harus memberikan kesaksian itu, harus bertahan dalam iman yang teguh, memberikan kesaksian itu. Jadi saya bisa pahami yang disebut dengan sisi lain yang ditampilkan adalah itu. Sehingga kita lalu kemudian kembali ke awal tadi, kita
tidak kemudian sebagai orang Katolik bertanya-tanya kenapa kita baru rayakan sukacita Natal, tiba-tiba gereja mengajak kita untuk menyelami peristiwa penderitaan, peristiwa nestapa yang kalau kemudian kita refleksikan lebih ke dalam, saya baru bersukacita kok kenapa tiba-tiba saya dihadapkan pada kondisi real, tantangan dan persoalan hidup saya. Begitu Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasih. Iya. Gitu. Lalu Romo, apakah Romo bisa menjelaskan mengenai Santo Stefanus ini, Romo? Ya, terima kasih ya. Jadi saya percaya sahabat Rohani Katolik yang terkasih mengetahui dengan baik cerita atau kisah mengenai Santo Stefanus Martir ini. Atau juga saya yakini mungkin membaca riwayat hidupnya. Nah, Santo Stefanus jelas dalam Kisah Para Rasul, khususnya bab 6 sampai bab 7 kita lihat cuplikan kisahnya di sana. Siapakah dia sebetulnya? Dia berguru, belajar kitab suci dengan gurunya yang cukup terkenal Gamaliel, yang juga mengajar Paulus, itu ahli kitab suci pada zaman itu. Dia jelas termasuk salah satu dari ketujuh diakon yang dipilih oleh para murid, oleh para rasul, karena perkembangan pesat yang dialami oleh gereja perdana ketika itu. Dan karena begitu berkembang, maka dibutuhkan orang-orang yang melayani, membantu para rasul dalam pelayanan terhadap orang-orang Kristiani awal, gereja perdana ketika itu. Stefanus termasuk ketujuh diakon yang dipilih oleh para murid untuk mengambil bagian dalam tugas pelayanan itu. Dia adalah seorang Kristen dari keturunan Yunani. Maka jelas kenapa tadi dalam kitab suci, dalam bacaan pertama, orang-orang Libertini, orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia Kecil, itu kemudian bersoal jawab dengan dia karena latar belakangnya jelas. Keturunan Yunani itu menurut kacamata atau pandangan orang Yahudi ketika itu adalah orang asing. Maka dia kemudian mendapat tantangan persoalannya di situ. Terus kalau kita membaca juga lebih jauh, kita akan menemukan bahwa dia itu orang yang cakep, orang yang pintar maksudnya. Dia memiliki kebijaksanaan oleh karena roh Tuhan yang ada pada dia, sehingga dia bisa bersoal jawab tentang kebenaran, memberikan kesaksian iman itu. Sehingga akhirnya orang-orang Libertini, orang-orang Kilikia, orang-orang Asia itu membenci dia. Dan dari arti namanya, jelas Stefanus itu artinya mahkota. Dan ini bisa dipahami, dia menerima mahkota kemuliaan itu, di mana dia menjadi martir pertama para pengikut Kristus karena kesaksiannya. Jadi dari cuplikan riwayat hidup, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan siapa sebetulnya Santo Stefanus yang kita pestakan pada hari ini. Orang yang bijaksana, orang yang cakep, orang yang pintar, orang yang kemudian tidak sedikit pun mundur. Bahkan ketika dia dirajam, dia tidak takut. Dia dengan gigih mewartakan tentang kebenaran yang diimaninya, itu iman akan Yesus Kristus. Itu Puri dan sahabat Rohani Katolik yang saya kasihi. Iya. Romo, tadi Romo menyebutkan martir pertama. Berarti ini yang diakui gereja atau bagaimana? Dia menjadikan, kalau kita lihat dalam sejarah kan sebetulnya jelas. Dia adalah orang pertama yang oleh karena kesaksian itu, dan ketika itu gereja perdana kan baru berkembang, baru bertumbuh. Dan dia menjadi orang pertama yang dihadapkan pada majelis dan dijatuhi hukuman mati dengan dilempari sampai mati. Dalam sejarahnya seperti itu. Maka kemudian menjadi jelas juga dalam kitab suci dia disebutkan. Martir-martir yang lain kan tidak disebutkan dalam kitab suci. Tapi di dalam kitab suci khususnya yang kita baca hari ini kan jelas. Begitu. Iya Romo. Lalu apakah ada inspirasi lain dari kisah kemartiran Santo Stefanus ini Romo yang
dapat kita petik, lalu kita jadikan pedoman untuk hidup kita. Baik Puri, sahabat Wasserhana Katolik yang saya kasihi, menarik sekali lagi kalau kita tempatkan dalam konteks sukacita Natal. Peristiwa yang kita rayakan hari ini sekaligus juga mengajak kita untuk menyadari bahwa makna sesungguhnya dari peristiwa Natal, yaitu sebuah ajakan untuk berserah total kepada Allah. Kalau kita bicara mengenai ini maka akan panjang lebar, tetapi mari kita coba melihat bagaimana bentuk penyerahan diri yang total dari diri Stefanus itu sampai kemudian mengorbankan dirinya menjadi martir. Orang yang berserah diri secara total kepada Allah berarti orang yang membiarkan dirinya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Orang yang membiarkan dirinya tidak hanya dipenuhi oleh Roh Tuhan, tetapi juga dituntun, dibimbing oleh Tuhan sendiri. Pun ketika berhadapan dengan tantangan dan persoalan, tidak hanya karena dia sebagai seorang beriman Kristiani, tapi persoalan hidup manusia siapapun tidak akan pernah luput dari persoalan hidup kan. Maka apakah dia berserah total sungguh kepada Allah atau tidak? Atau bahkan kerap kali ya di antara kita orang beriman Kristiani meskipun punya iman yang satu dan sama akan kekuatan dan kuasa Allah, kerap kali kita kemudian jatuh pada kesombongan pribadi kan. Kita kemudian gini, ya Allah ini saya bisa kerjakan kok, saya nggak butuh orang lain. Bahkan ada yang dengan jelas-jelas mengatakan saya nggak butuh Tuhan, Tuhan itu saya bisa kerjakan. Ya, untuk penyerahan diri, kepasrahannya dan mengandalkan Tuhan itu tidak ada. Akhirnya yang terjadi adalah dia semakin binasa, dia semakin hancur. Ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam para sahabat Wasserhana Katolik yang terkasih bisa buka dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5. Itu menarik. Yesus mengatakan, terlepas dari aku, kamu tidak akan sanggup melakukan apapun. Ketika berhadapan dengan tantangan dan kesulitan kita seperti ini, bahkan pertaruhan nyawa katakanlah seperti itu, sebagaimana dialami oleh Stefanus, kita kemudian dengan sombongnya mengatakan saya bisa. Tanpa bantuan siapapun, apalagi Tuhan Allah, nggak ada apa-apanya untuk saya. Pada saat itulah kita kemudian menggali kubur buat diri kita sendiri. Yohanes 15 ayat 5 jelas, terlepas dari aku kamu tidak sanggup melakukan apapun. Itu mungkin hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Kita kaitkan makna Natal itu, penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Tapi sekaligus juga kalau kita tempatkan diri kita seperti Santo Stefanus, tantangan dan kesulitan, dikucilkan, ditertawakan, dihinakan, tidak diterima oleh orang lain, apa yang mesti kita lakukan? Kerap kali kita begitu, reaksi kita, tanggapan kita ketika kita tahu bahwa kita dihina, kita ditolak, kita dikucilkan, kita diremehkan, ya sakit tentu, tapi reaksi kita marah, kita emosi. Kita bahkan kemudian mencari cara bagaimana kemudian membuat orang yang menghina kita itu juga ikut terhina. Apakah itu langkah yang mesti kita lakukan sebagai seorang Kristiani? Enggak kan? Saya percaya bahwa kita akan mengamini itu bukan cara Kristiani, tetapi apakah benar di dalam pengalaman hidup kita yang konkret kita bertahan dalam situasi seperti ini. Maka baiklah, ini mungkin juga bagian dari semangat kemartiran yang bisa kita pelajari dari Santo Stefanus. Pengalaman dikecewakan, dikucilkan, dihina. Apakah kita akan bertahan, bersabar? Ini bisa menjadi pertanyaan dan refleksi buat saudara-saudari sahabat Wasserhana Katolik yang saya kasihi untuk mengisi Hari Raya Natal yang sedang kita rayakan dengan penuh sukacita ini. Itu juga bentuk dari kemartiran yang mesti kita hidupi. Saya boleh tambahkan yang ketiga? Boleh, silakan. Yang ketiga adalah kalau kita tadi belajar dari Santo Stefanus, martir yang kita pestakan hari ini, kita juga coba berkaca pada semangat hidup yang dimiliki oleh orang-orang Libertini dalam bacaan pertama. Orang-orang Alexandria tadi ya, atau juga orang-orang Kilikia dan Asia. Itu sebutannya. Tapi saya mau mengatakan bahwa lawan dari Santo Stefanus yang kemudian membawa Stefanus kepada majelis untuk dihakimi. Kita juga mungkin seperti mereka. Bukan lagi mungkin. Tapi harus kita akui dengan jujur bahwa cara mereka juga ada dalam
hidup kita. Kita itu mudah menghasut. Tidak puas dengan orang lain akhirnya memfitnah, menghasut, lalu kemudian mengorbankan orang lain oleh karena ketidaksukaan kita terhadap sesama kepada orang lain. Itu yang jelas dilakukan oleh orang-orang libertine dan Kilikia tadi kan. Maka refleksi yang berikut adalah, apakah dalam diri saudara cara yang dilakukan oleh orang-orang libertine mudah menghasut, memfitnah, mudah menggosipkan, mengorbankan orang lain hanya karena ketidaksukaan kita terhadap orang lain, itu ada dalam diri kita atau tidak? Kalau ada dalam diri kita, maka mari kita kenakan semangat kemartiran itu. Tinggalkan itu. Tidak ada waktu terlambat buat kita. Sehingga demikian sukacita Natal yang kita rayakan itu menjadi sukacita yang penuh. Nah, kita tidak setengah-setengah untuk itu. Dan itu juga menjadi panggilan kita. Hemat saya ini inspirasi yang bisa kita refleksikan, bisa kita renungkan. Tadi Puri mengatakan, poin apa sih yang sebetulnya bisa kita petik? Permenungan saya kira-kira 3 poin itu yang kemudian juga bisa menjadi pegangan kita. Begitu. Iya, baik, ini inspirasi yang sungguh memberikan sukacita ya Romo ya. Karena bisa kita isi di dalam masa-masa Natal ini. Persis, apa saja yang kita harus isi? Oh, kurang lebih ya kita merasakan sukacita. Kalau apapun yang terjadi dalam diri kita mungkin ya kita terima seperti contoh Santo Stefanus ini gitu ya. Romo, sebelum kita akhiri sesi pertama ini, ada yang Romo ingin sampaikan? Saya mau menyampaikan semangat kemartiran. Kemartiran itu saya percaya Puri juga sahabat Rohani Katolik yang saya kasih paham. Kemartiran pada zaman sekarang tidak lalu berarti harus mati berdarah-darah lah. Kemartiran itu misalnya dalam konteks Natal yang sedang kita rayakan, kelahiran, kita lahir secara baru. Berarti ada hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan kehendak Allah yang harus kita tanggalkan sehingga kita menjadi manusia baru. Kerap kali hal-hal yang mau kita tanggalkan itu hal-hal yang mengenakkan buat kita, membuat kita nyaman. Tapi ya panggilan kita adalah ya semangat kemartiran itu adalah tinggalkan itu. Pengorbanan itu bagian dari semangat kemartiran. Maka sekali lagi mari kita tinggalkan itu. Sukacita Natal, Yesus lahir di dalam hidup kita, maka kita harus perbaiki diri. Kita harus berusaha menjadi manusia baru, sehingga dengan demikian lahir menjadi manusia baru, sehingga dengan demikian juga kita bisa memberikan kesaksian tentang kebaruan itu dalam hidup kita, tutur kata kita, sikap, tindak tanduk, dan perbuatan kita. Itu yang bisa saya katakan, Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Iya. Baik Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Jimmy Hendrik Rance Nomad OFM dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 334 38 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo, Jimmy, yang di sesi kedua ini apa yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil hari ini? Baik Puri, terima kasih banyak. Kalau kita dengar dengan baik bacaan Injil hari ini, sebetulnya sebuah tantangan besar yang mesti ada, atau tantangan besar buat kita yang mengaku diri sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, karena di sana Yesus dengan jelas mengungkapkan kesulitan, persoalan yang dihadapi khususnya oleh karena iman kita kepada Dia. Nah, tapi mari kita coba lihat seperti tadi bacaan pertama,
kita tempatkan dalam konteks peristiwa sukacita yang sedang kita rayakan saat ini. Jadi apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil dengan jelas mau mengungkapkan sekali lagi bahwa peristiwa sukacita yang kita rayakan itu sekaligus juga membuka mata hati iman kita untuk menyadari bahwa menjadi atau beriman teguh kepada Yesus tidak lalu berarti kita diam. Beriman kepadanya berarti kita harus bergerak, memberikan kesaksian di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memberikan kesaksian dalam hidup kita, entah melalui tutur kata, perbuatan, dan tindakan kita, itu sudah jelas ada risikonya. Setiap tindakan selalu akan mengandung risiko, kan? Maka bagaimana kemudian kita sebagai pengikut Tuhan harus memiliki kekuatan optimisme di dalam diri ketika berhadapan resiko-resiko oleh karena kesaksian hidup sebagai seorang beriman Kristiani. Itu yang mesti menjadi renungan atau permenungan buat kita. Maka tadi jelas Tuhan Yesus mengatakan peneguhan yang luar biasa. Kalau kita lihat secara manusiawi, Yesus sudah memberikan kepada kita gambaran mengenai kesulitan dan tantangan yang akan kita hadapi, terutama karena iman kita, atau juga yang akan kita hadapi dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan Dia memberikan peneguhan, jangan khawatir, kamu jangan takut. Dia memberikan awasan, waspadalah, kamu jangan takut. Dan juga yang ketiga itu Dia katakan bahwa ada pembelamu. Ada Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam dirimu. Artinya ada pembela yang kemudian juga membantu kita di tengah persoalan yang kita hadapi. Dan yang terakhir Dia katakan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Nah, ini bagi saya selalu mengatakan gini, saya bahagia punya Yesus. Karena hal sederhana seperti ini, dia mengungkapkan secaranya real apa yang akan risiko, tantangan, kesulitan yang akan kita hadapi, tapi sekaligus juga Dia memberikan peneguhan buat kita. Dalam konteks itulah, dalam konteks kemartiran yang kita rayakan pada hari ini, berarti kita diajak untuk memiliki kemurnian hati, keteguhan iman kepada Allah. Tadi kalau sebelumnya Puri bertanya mengenai inspirasi apa yang bisa kita petik, nah jawabannya ada di sana. Inspirasinya adalah bahwa kita punya Tuhan. Di tengah persoalan yang kita hadapi, kita hendaknya tidak khawatir karena punya Tuhan. Begitu yang mau saya katakan kalau berbicara mengenai bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Begitu. Iya Romo, ini soalnya agak menakutkan juga karena kita harus waspada terhadap semua orang ya. Ini maksudnya bagaimana Romo? Ya memang dikatakan waspada terhadap semua orang, kerap kali kita bisa kemudian salah memahami. Kalau mengartikannya secara harfiah, maka hidup kita ketika kita berhadapan dengan sesama, kita lalu kemudian penuh kecurigaan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Maka yang sebetulnya mau dikatakan kepada kita adalah bahwa memberikan kesaksian dalam kehidupan kita, sudah jelas bahwa kesaksian kita akan berhadapan dengan penilaian atau juga tanggapan orang lain terhadap kesaksian hidup kita. Kita berbuat baik aja, itu sudah menjadi sebuah persoalan buat orang lain. Nah ketika itu, apa yang mesti kita lakukan? Apakah lalu kemudian kita berdiam diri, ya udahlah, daripada saya buat ini, saya dibenci, saya ditolak, mendingan gak usah. Nah mungkin ini yang bisa kemudian juga menjadi sumber permenungan buat kita. Saya yakin Puri, sahabat Wasudahnya Katolik yang saya kasih juga mempunyai pengalaman yang sama.
dalam relasi dengan sesama, rekan-rekan kerja atau siapapun, ya orang lain, kerap kali bahkan ketika kita melakukan hal yang baik, itu tidak menjadi baik di hadapan mereka. Kita dibenci oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan. Kita lalu kemudian bertanya, kenapa sih saya ini? Padahal saya udah ini nih. Kita malah kemudian tergerus, kita ikut marah, benci dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kita memilih jalan seperti itu? Ini sekali lagi dalam konteks kemartiran Santo Stefanus, bagi saya di sanalah panggilan kita untuk teguh dalam kebaikan dan kebenaran. Kita tidak kemudian ciut oleh karena tanggapan, reaksi orang lain atas perbuatan baik yang kita lakukan. Kita harusnya tetap teguh. Maka dengan demikian juga kita kemudian tidak jatuh pada dengan orang lain ketemu yang satu kita mulai curiga, waspada karena bahasa ini kan begitu. Itu minimal yang bisa kita pahami. Menarik, kita punya Yesus yang sudah memberikan kepada kita berkaitan dengan tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi oleh karena iman kita kepada Dia, oleh karena kesaksian kita dalam hidup kita tentang kebaikan yang kita terima dari Tuhan, tentang kasih yang kita alami dari Tuhan sendiri. Iya. Gitu. Lalu Romo, bagaimana ya Romo Jimmy caranya supaya kita bisa mendamaikan hati kita? Jadi antara kita kekhawatiran dan keteguhan hati ini, ini ada prosesnya ini bagaimana? Ya, benar, kerap kali kan seperti yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa tantangan dan kesulitan atau persoalan hidup tidak hanya tadi seperti ya, saya buat baik lalu saya ditolak. Tidak hanya soal itu juga menjadi salah satu tantangan. Tetapi tantangan lain, persoalan hidup dalam keluarga dan lain sebagainya. Tapi juga kita tahu bahwa Yesus ajak kita untuk tidak khawatir. Tapi faktanya kerap kali kita jatuh pada itu. Ya saya manusia sih, gimana ya? Nah, apakah yang mesti kita lakukan? Kalau kita baca Injil Matius bab 10 sampai dengan ayat 29 sampai 31, di sana jelas. Tuhan memelihara hidup kita dengan luar biasa baik karena Dia mencintai kita dan karena kita berharga. Burung pipit aja dipelihara, apalagi kita manusia yang adalah mahkota ciptaannya. Dan ya, kalau kita baca tadi, renungkan dengan baik bacaan Injil, jelas Dia ada beserta kita, ada pembela. Dengan demikian yang mesti ada dalam diri kita adalah bahwa saya punya Tuhan yang tidak akan pernah biarkan saya. Ketakutan sebagai manusia okelah, tetapi jangan sampai kemudian membuat kita tergerus semakin tenggelam di dalam arus ketakutan itu. Dan yang berikut, mari kita coba lihat baik-baik apakah Tuhan menjanjikan bahwa hidupmu tidak akan ada kesulitan dan tantangan. Enggak kan? Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita sebagai pengikutnya itu akan dengan sendirinya 1000% bahkan bebas dari tantangan dan kesulitan. Tuhan tidak janjikan itu. Yang Tuhan janjikan adalah dalam bacaan Injil, ya kita lihat aja dari bacaan Injil. Jangan takut, jangan khawatir, ada Roh, ada pembelamu. Teguh, kuat, siapa yang bertahan, selamat. Tuhan tidak mengatakan, ya kamu percaya kepada saya berarti saya bebas. Ini yang kerap kali keliru. Dalam penghayatan kita sebagai orang beriman Kristiani, dengan percaya kepada Yesus tidaklah berarti hidup kita bebas dari persoalan. Enggak. Kerap kali banyak orang Katolik, orang Kristiani yang percaya kepada Yesus tidak sanggup berhadapan dengan tantangan dan persoalan, akhirnya balik kanan. Tidak lagi percaya. Saya percaya kepada Yesus, persoalan yang saya hadapi kok semakin berat. Di mana Dia? Kenapa Dia nggak bantu saya? Ini hal lain yang kemudian juga bisa menjadi poin refleksi buat kita. Bahwa Tuhan memang betul tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita bebas dari persoalan. Bahkan gambaran di ayat-ayat terakhir kan jelas. Anak membunuh ayahnya, orang tuanya dan lain sebagainya. Itu sebuah gambaran yang mau mengatakan bahwa tantangan persoalan itu begitu berat. Maka kamu harus bertahan.
kamu harus teguh karena kamu tidak sendiri. Maka mari semoga dalam sukacita Natal ini kita baru saja merayakan kelahiran Yesus dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau kita punya persoalan dan tantangan, percayakan semuanya pada Tuhan Yesus. Karena Dia pelihara hidup kita, Dia memberikan solusi, Dia membantu kita. Dan Dia juga memberikan kepada kita jalan yang terbaik. Sekali lagi masih saya kutip Yohanes 15 ayat 5 tadi ya. Terlepas dari aku, kamu tidak sanggup melakukan apa-apa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu lepas dari saya. Lalu dalam Injil hari ini, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Tantangan ada, tetapi mari kita membuat tantangan itu menjadi sebuah sukacita karena kita percaya ada Tuhan. Atau Tuhan sedang menempa hidup saya dengan berbagai peristiwa hidup itu. Dengan pengalaman-pengalaman yang bahkan secara manusiawi saya tolak. Itu yang bisa saya katakan Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Iya, gitu. Baik Romo. Ya. Lalu pesan apa yang dapat kita petik Romo? Pesannya adalah, ini memang coba kita tempatkan dalam semangat kemartiran. Yang kita rayakan, yang kita pestakan pada hari ini. Kerap kali kita begitu tergerus jauh oleh karena pengalaman-pengalaman tantangan dan kesulitan. Santo Stefanus dihina, dicaci maki, ditolak, sampai dibunuh oleh karena kesaksian imannya kepada Tuhan. Hidup kita pun demikian, ada aneka tantangan dan kesulitan yang beragam, masing-masing kita punya kadarnya berbeda, tapi sudah jelas bahwa kita pasti akan berjumpa dengan tantangan dan persoalan. Apakah melalui tantangan dan persoalan itu lalu kemudian kita berbalik dari Tuhan, kita tinggalkan itu? Hemat saya itu bukan pilihan sebagai seorang beriman Kristiani. Hari ini kita diajak untuk mengalami, memahami, menyelami peristiwa antara dua peristiwa kesederhanaan Bethlehem dan peristiwa penderitaan Kalvari. Perjalanan kita selalu akan berjumpa dengan hal-hal seperti itu, maka kita diharapkan untuk teguh, semakin teguh beriman kepadanya dan percaya bahwa Dia menopang hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita itu baik-baik aja. Dia menjanjikan bahwa kamu akan selamat kalau kamu bertahan sampai pada kesudahannya. Maka Yesus yang lahir dalam hatimu, dalam dirimu, dalam keluargamu, itu membawa keselamatan. Dan semoga kita juga menampakkan, memberikan kesaksian iman yang nyata dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi. Gitu. Iya, baik Romo, apakah ada hal-hal lain? Jika tidak, nanti bisa kita lanjutkan dengan doa penutup dan berkat ya Romo ya? Ya. Saya pikir cukup biar pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa juga sahabat Oase Rohani Katolik bisa mendalami, merefleksikannya. Ketika berhadapan dengan tantangan dan persoalan, apakah akan memilih diam atau tinggalkan Tuhan Yesus? Dan macam-macam lah gitu ya. Semoga pilihannya pilihan yang terbaik, ya, dari Roh Kudus. Baik Romo, sekarang kita lanjutkan dengan doa. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan pada kesempatan ini. Engkau mengajari kami bagaimana kami menjadi saksi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau juga membuka mata hati kami untuk menyadari bahwa tantangan dan persoalan selalu akan kami jumpai dalam kehidupan kami. Dan kami harusnya bertahan di dalam setiap tantangan dan persoalan, karena Engkau setia menemani kami. Terima kasih juga atas teladan Santo Stefanus martir-Mu yang juga memberikan semangat kepada kami untuk teguh beriman kepadamu dan dalam kesaksian-kesaksian hidup kami, dan biarkanlah kami juga menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Mu
di dalam kehidupan kami. Semoga sukacita Natal yang sedang kami alami dan kami rasakan juga menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang menghadirkan sukacita kasih dan kebaikan-Mu kepada sesama di dalam kehidupan kami, demi kemuliaan nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian, seluruh hidup kita selalu dipelihara, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Jimmy. Sama-sama. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Jimmy Hendrik Rance, Nomad OFM, dan saya Angela Puri, pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.